Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengundurkan diri, nama saya Delviola Fernanda dengan NPM 2317051035. Nah, di sini saya akan menjabarkan tugas mingguan dari mata kuliah Sistem Pakar, di mana Sistem Pakar di sini ditugaskan untuk membuat video sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, di sini materinya awal adalah Introduction System to Explain System. Nah, di Sistem Pakar ini saya sudah mempelajari materi-materi dari yang diberikan bapaknya. Nah, ini what is explain system. Nah, di sini dijelaskan apa itu sistem pakar dan area of arithmetic intelligence-nya. Nah, setelah itu saya mempelajari juga dari sumber website yang ada di Google. Contohnya ini sistem pakar mencakup pengertian, tujuan, struktur, dan metode. Nah, di sini dijelaskan sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksud merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Nah, ini mencakup sistem pakar dan ini ada tujuannya. Lalu ada metode explain system juga. Lalu saya juga mempelajarinya melalui YouTube, yakni sistem pakar penjelasan dan contohnya melalui AI atau Artificial Intelligence. Nah, di sini juga saya menggunakan modul yang ada diberikan dari jurusan. Ini ada pengertian sistem pakar, yakni komputer pintar atau intelligence computer program yang memanfaatkan pengetahuan atau knowledge dan prosedur inferensi atau inference procedure untuk memecahkan masalah yang cukup sulit hingga membutuhkan keahlian manusia. Nah, ini tadi itu ada artificial intelligence-nya, sistem kan domain dari AI. Nah, ini juga ada konsep sistem pakar, konsep dasar berbasis pengetahuan, konsep sistem pakar, lalu pengembangan sistem pakar. Lalu ada elemen manusia pada sistem pakar. Nah, lalu saya membuat pertanyaan, yakni sebutkan elemen manusia yang terlibat dalam pengembangan sistem pakar, lalu jelaskan perannya masing-masing. Nah, di sini saya memiliki jawaban, yaitu ada 4 elemen manusia dalam pengembangan sistem pakar. Ini pakar atau explain, knowledge engineering, system engineer, dan user pengguna. Nah, ini jawabannya ada di sini dan sumber referensi yang saya gunakan juga ada di sini. Lalu, untuk mendapatkan jawabannya juga, untuk memperjelasnya saya menggunakan AI, ini ChatGPT, untuk menjelaskannya secara langsung. Nah, semua tugas ini sudah saya jelaskan dan sudah saya pelajari. Nah, untuk jawabannya sendiri terkait 4 elemen manusia utama dalam pengembangan sistem pakar, yakni pertama ada pakar explain, yakni sumber pengetahuan utama, yakni penjabarannya, pakar adalah individu yang memiliki keahlian, pengalaman, dan pemahaman mendalam di bidang tertentu. Pengetahuan pakar inilah yang yang akan diubah menjadi aturan-aturan atau rule dalam sistem pakar. Misalnya, dokter untuk sistem diagnosis medis atau petani ahli untuk sistem pertanian. Knowledge engineer atau pembangunan pengetahuan. Peran penerjemahan pengetahuan dari pakar ke dalam bentuk representasi yang dipahami komputer. Penjabaran knowledge engineer ini knowledge engineer melakukan knowledge acquisition atau perolehan pengetahuan dengan cara wawancara atau studi literatur dari pakar, kemudian mengubahnya menjadi aturan if-then yang digunakan sistem. Lalu yang ketiga ada sistem engineer atau pembangunan sistem, merancang dan membangun sistem pakar. Mereka membuat antarmuka pengguna, merancang mesin inferensi, dan mengintegrasikan basis pengetahuan yang sudah dibuat oleh knowledge engineering ke dalam sistem agar bisa berjalan sesuai tujuan. Dan terakhir adalah user atau pengguna, pemakaian akhir dari sistem pakar. User ini bisa terdiri dari beberapa kelas, misalnya pakar yang menggunakan sistem sebagai asisten atau penggunaan awan yang memungkinkan sistem sebagai konsultasi penerbangan. Nah, disimpulkan
Ya, elemen manusia dalam sistem pakar saling melengkapi. Pakar memberi pengetahuan, knowledge engineering membuat pengetahuan itu menjadi aturan, sistem engineering membangun sistemnya dan user memanfaatkannya. Tanpa salah satu elemen ini, sistem pakar tidak dapat dikembangkan dengan baik. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Nah, dan juga saya juga referensi awal untuk itu saya dapatkan dari sini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.